Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang permainan bola voli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi permainan sepak bola. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama mereview lagi materi tentang permainan bola voli ya. Apa saja yang akan kita pelajari ya pada pertemuan kali ini? Kalau di kelas 10 kita sudah belajar tentang teknik-teknik dasar, kemudian di kelas 11 kita juga sudah belajar tentang teknik dasar dan peraturan dalam permainan bola voli. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 12 kita akan belajar tentang taktik dan strategi dalam permainan bola voli. Oke, dalam permainan bola voli itu ada taktik dan strategi ya. Kalau kita melihat setiap permainan itu memang membutuhkan taktik dan strategi untuk memenangkan sebuah permainan ya. Nah, dalam permainan bola voli juga sama ya. Nah, tentu taktik dan strategi itu ada yang namanya taktik penyerangan dan ada yang namanya juga taktik bertahan ya. Ini dua hal yang berbeda, tetapi taktik ini sangat dibutuhkan untuk kita menerapkan sistem dalam permainan bola voli ya. Kita akan mulai dari taktik penyerangan terlebih dahulu. Kita akan bahas bagaimana taktik penyerangan dalam permainan bola voli ya. Oke, taktik penyerangan adalah sebuah siasat ya yang bertujuan untuk mematikan bola di lapangan lawan. Itu tujuannya ya. Tujuan dari taktik penyerangan itu sendiri. Nah, caranya gimana? Ya, caranya itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ya. Berarti sesuai dengan peraturan permainan yang ada ya. Nah, peraturan permainan yang ada itu maksudnya seperti apa? Ya. Nah, maksudnya itu adalah peraturan permainan yang sudah diatur, disusun oleh federasi yang menjadi penanggung jawab dalam permainan bola voli. Contohnya misalnya kalau di Indonesia namanya PBPSI ya. Jadi kita mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh PBPSI untuk melakukan permainan gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan taktik penyerangan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, apa aja taktik penyerangan ya? Nah, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai cover ya, cover atau melindungi penyerang ya. Nah, cover ini ternyata salah satu taktik dalam penyerangan pada permainan bola voli ya. Cover itu maksudnya apa? Cover itu maksudnya suatu proses serangan dari pemain penyerang. Berarti pemain kita ketika menyerang ya, ternyata serangannya itu diblok atau dibendung oleh pihak lawan. Nah, disitulah fungsi cover ya. Jadi dia menerima bola pantulan dari pihak lawan supaya apa? Supaya bolanya tidak jatuh ke daerah sendiri ya. Nah, itu salah satu contoh ya taktik penyerangan yang bisa kita terapkan dalam sebuah permainan ya. Nah, cover ini memang tujuannya sebenarnya adalah untuk membentuk sebuah pertahanan ya di dalam daerah kita sendiri ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu apa teknik-teknik penyerangan ya. Nah, teknik penyerangan itu ada satu sebenarnya ya yang paling yang paling berpengaruh ya, namanya juga menyerang ya. Kalau kita menyerang, kalau bermain voli kan identik dengan smash ya. Smash itu apa ya? Smash itu sebuah keahlian ya untuk mendapatkan angka. Tujuannya seperti apa ya. Nah, cara melakukannya seperti apa ya, smash. Kalian tentu tahu kalau smash itu adalah pukulan tajam, keras dan menukik ya. Itu namanya smash ya. Nah, di dalam permainan bola voli, smash itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada namanya smash depan ya. Smash depan itu biasa disebut dengan frontal smash ya. Ini biasa kita lakukan. Kemudian juga
frontal smash dengan twice juga dengan berputar ya. Ini juga sering kita lakukan ya. Smash dengan pergelangan tangan juga kita sering lakukan. Dan yang terakhir adalah dumb smash atau biasa disebut dengan smash pura-pura. Ya, ini juga sering kita lakukan ketika melompat ya, seolah-olah kita mau menyemes tetapi sebenarnya tidak dilakukan frontal smash ya. Kita malah mengarahkan bola ke tempat yang lain ya, itu namanya dumb smash ya. Kalau frontal smash itu kan mengarah ke depan, menukik tajam ya. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi keempat hal ini sebenarnya kita sudah sering lakukan dalam permainan ya. Cuma memang kita tidak sadar mana yang frontal smash, mana yang dumb smash ya. Karena memang dalam permainan ya kita fokus pada untuk mengejar poin ya. Nah, ini taktik penyerangan yang bisa kita terapkan di dalam permainan bola voli. Nah, kemudian kita akan membahas tentang taktik pertahanan. Ya, kalau tadi menyerang identiknya dengan smash, maka bertahan tentu identiknya dengan blok. Ya, tentu blok itu adalah salah satu cara kita membendung serangan lawan. Ya, nah, apa itu taktik pertahanan? Ya, taktik pertahanan adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan. Ya, dengan harapan adanya kesalahan ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang paling sering kita lakukan ya. Nah, taktik pertahanan ini perlu untuk kita gunakan dalam permainan bola voli. Di samping menyerang, kita juga mesti kuat dalam hal bertahan ya. Nah, pertahanan itu dibagi menjadi 3 ya. Pertahanan di atas net yaitu blok. Pertahanan di daerah tengah itu cover sama ya, pertahanan juga. Kemudian pertahanan di daerah belakang juga namanya cover ya. Jadi semuanya memang di samping sama-sama menyerang juga dipersiapkan untuk sama-sama bertahan ya. Nah, apa saja model-model bendungan atau taktik-taktik bendungan ya? Ada 3 hal yang akan kita bahas ya. Bendungan satu pemain ya. Nah, blok jenis ini biasanya digunakan kalau lawan itu memainkan penyerangan yang sangat cepat, cermat dan kuat ya. Sehingga ya dalam bertahan ya kita tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan blok. Makanya hanya 1 orang saja yang melakukan blok. Gimana contohnya ya? Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh blok satu bendungan ya. Jadi hal seperti ini memang sering terjadi di dalam permainan bola voli ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bendungan 2 pemain atau blok dengan 2 pemain. Nah, ini contohnya ya, blok dengan 2 pemain. Nah, blok jenis ini biasanya digunakan kalau lawan itu memainkan pola penyerangan dengan tepat sasaran ya. Sehingga pihak bertahan ya, kita yang bertahan itu masih mempunyai kesempatan ya untuk membantu teman melakukan blok ya. Jadi tidak hanya sendiri, kalau tadi pertama sendiri ya. Nah, sekarang blok berdua ya, itu blok 2 pemain namanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bendungan 3 pemain atau biasa disebut dengan blok dengan 3 pemain. Nah, ini biasanya ya, blok seperti ini digunakan ketika kita menghadapi lawan-lawan yang tangguh dalam menyerang ya, sehingga smash-smash tajam ya, smash-smash yang menukik dan keras itu kita bisa bisa antisipasi ya. Nah, dengan adanya banyak orang yang melakukan blok, dan 3 orang ini kan berarti setengah manusia di dalam satu tim ya melakukan blok. Tujuannya itu supaya ya penyerangan itu bisa digagalkan ya. Nah, ini yang mesti kita ketahui ya. Ingat, smash ya, itu adalah taktik yang kita gunakan untuk menyerang ya. Kemudian kalau taktik bertahan ya kita menggunakan sistem blok. Blok tadi sudah dijelaskan ya. Ada blok 1 pemain, ada blok 2 pemain, ada blok 3 pemain ya. Oke, Bapak kira itu yang mesti kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya, bisa ingat-ingat lagi ya apa saja yang menjadi taktik dalam penyerangan, kemudian taktik dalam bertahan ya. Nah, ingat ya, smash itu ada 4 macam yang paling sering kita gunakan ya.
Nanti kalian bisa review lagi, kemudian juga blog kita juga sering lakukan ya. Intinya dalam permainan ya, kita harus menerapkan sistem atau taktik ya, bertahan dan menyerang ya. Kalau hanya bertahan kita juga nggak bisa menang ya. Tapi kalau kita bisa bertahan kemudian juga bisa menyerang, nah itu akan membantu kita untuk memenangkan sebuah pertandingan ya. Oke, Bapak kira sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya untuk kita sama-sama belajar ya, untuk kita sama-sama mereview lagi, mengingat lagi ya pembelajaran yang sudah kita lakukan di awal. Nah, kita juga harus tetap menjaga kesehatan ya di rumah. Kalian juga harus tetap semangat belajar di rumah ya. Kemudian jangan lupa juga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, kita juga mesti ikuti ya, sehingga kita juga bisa tetap sehat ya. Kita tetap sehat dan bugar ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.